Halo semuanya, nama aku Dasel. Gak ada banyak sih yang bisa aku perkenalkan. Jadi kita langsung aja ke pembahasannya. Let's go. Teman-teman, kalian pernah gak sih berpikir di Indonesia itu banyak sekali suku dan budaya, begitu juga bahasa. Nah, antara bahasa satu dan bahasa lain itu berbeda-beda. Nah, kali ini aku akan menjelaskan apa itu ragam bahasa Indonesia. Langsung kita simak saja. Definisi ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang berbicara, serta menurut medium pembicara. Indonesia merupakan sebuah negara yang terdiri atas berbagai macam suku dan budaya. Selain itu, bahasa-bahasa antara daerah juga dapat berbeda antara satu dengan yang lain. Contoh saja, bahasa Sunda dan bahasa Jawa, cokot itu sangat beda. Di bahasa Sunda cokot itu ambil, tapi di bahasa Jawa cokot itu menggigit. Jadi andaikan orang Sunda gitu ngomong di orang Jawa, tolong cokot apa itu linggis gitu andaikan. Tapi malah si orang Jawanya itu malah menggigit linggisnya, kan lucu gitu kan. Jenis dan ciri ragam bahasa. Seperti yang telah kita ketahui, bahasa Indonesia memiliki beragam jenis. Macam-macam ragam bahasa dapat dibedakan karena berbagai faktor. Berikut merupakan macam-macam dari ragam bahasa. Ragam bahasa berdasarkan media. Dilihat dari media atau sarananya, bahasa Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu ragam lisan dan tulis. Ragam lisan merupakan bahasa yang dihasilkan melalui ucapan dengan lisan sebagai unsur dasar. Sedangkan ragam tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan menggunakan tulisan atau rangkaian huruf sebagai unsurnya. Contoh saja, kalau lisan orang berbicara ya pasti kan. Tapi kalau tulis mungkin aja seperti di suatu novel gitu. Biasanya ada gitu pengekspresian karakter dengan tulisan. Ragam bahasa berdasarkan standar. Selain digolongkan dari media, terdapat penggolongan ragam bahasa berdasarkan standar atau kebakuan bahasa. Pembedaan antara ragam standar, non-standar, dan semi-standar dilakukan berdasarkan topik yang sedang dibahas, hubungan antar pembicara, medium yang digunakan, lingkungan atau situasi saat pembicaraan terjadi. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan cara pandang penutur. Apabila dilihat dari cara pandang penutur atau pembicaranya, ragam bahasa Indonesia dibedakan menjadi ragam bahasa dialek, ragam bahasa terpelajar, ragam bahasa resmi, ragam bahasa tak resmi. Contohnya ragam bahasa resmi biasanya seperti surat lamaran, atau mungkin surat ijazah mungkin. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan topik pembicaraan. Terdapat berbagai bahasa yang digunakan dilihat dari topik pembicaranya. Topik yang dimaksud adalah hukum, bisnis, agama, sosial, sains, dan lain-lainnya. Contohnya seperti saat kita membuat skripsi nanti. Bahasa yang digunakan pasti bahasa yang baku dan tidak bertele-tele, bukan bahasa sehari-hari yang biasa kita pakai. Itu saja untuk materi yang kita bahas kali ini. Andaikan kalau ada kesalahan kata gitu, maklumlah, masih pemula, jadi mohon dimaafkan. Terima kasih banyak, semoga sukses. Bye.